Baik, hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Dan ya, apa kabar pada kalian semua? Saya harap kalian semua sehat-sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, dan dijauhkan dari segala berbahaya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini guys, saya ketemu dengan video salah satu YouTuber ya kan, yang mengatakan nasib Jokowi bisa berakhir seperti Soeharto ya. Ya, nasib Jokowi berakhir seperti Soeharto. Coba kita dengar dulu video ini sambil kita berkomentar ya kan. Oke, seperti apa videonya? Kita saksikan bersama. Mengerikan ini prediksi dari Pak Mahfud MD. Oh, prediksi dari Pak Mahfud. Nasib Jokowi bisa berakhir seperti Soeharto. Wow. Ini bukan isi prediksinya sahabat SCT ya, tapi lebih kepada yang menyebutkannya Pak Mahfud. Kalau saya sih sudah bilang dari minggu lalu, dari bulan lalu, bahkan dari tahun lalu sudah katakan. Wow, apa itu, Bang? Potensi bagaimana sepak terjang yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini dalam 9 tahun itu melebihi 32 tahunnya Presiden Soeharto. Ya benar, karena pembangunannya. Tapi kan siapa saya ya, rakyat jelata. Kita ini kan nggak didengar suaranya. Tapi ketika yang bicaranya Mahfud MD, Wakil Presiden calon Wakil Presiden Ganjar Pranowo dari 03, mantan Menko Polhukam, mantan menteri ini, menteri itu dan sebagainya, termasuk anggota DPR. Tentu menjadi berbeda nuansanya. Kita lihat prediksi Mahfud MD, nasib Jokowi bisa berakhir seperti Soeharto. Ya tentu ini berkaitan erat dengan hak angket yang diajukan oleh DPR. Bagaimana suara-suara ketidakpercayaan kepada Pak Jokowi ini semakin besar, istana panik. Dan kemudian kita melihat potensi para menteri mundur juga besar. Kalau sudah begitu, apalagi desakan rakyat yang terus-menerus mengepung DPR tiada henti. Ini pendukung Amin ini kayaknya ini. Ini memang mirip dengan 98. Jangan-jangan bakal jatuh kalau Presiden Jokowi tetap kekeh dengan cara-cara yang terus dilakukannya. Ada nggak? Memang bisa dibatalkan? Ya bisa saja. Jokowi memberikan perintah kepada KPU, berlakulah jujur dan adil. Periksa lagi, jangan hianati satupun suara rakyat. Bisa berubah itu. Bisa jadi jujur itu. Itu perspektif kita ya. Langsung saja kita lihat. Oke, kita lihat. Tribun, belak-belakan. Prediksi Mahfud MD soal nasib Jokowi sebut bisa berakhir seperti Soeharto. Bagaimana dengan hak angket? Jalan, insya Allah jalan. Nanti kita lihat kabarnya ya. Ex Menko Polhukam Mahfud MD memprediksi nasib Presiden Jokowi jika hak angket DPR bergulir. Apakah bergulir? Bergulir. Maka nggak ada tuh. Prediksi Pak Mahfud bisa jadi benar. Mahfud menyebut nasib Jokowi bisa berakhir seperti Presiden Soeharto. Dikutip dari tribunnews.com, Jokowi bernasib seperti Soeharto jika terbukti melakukan pelanggaran undang-undang. Bahan-bahannya ada sekarang, melengkap. Tinggal kemudian diperkuat dengan narasi-narasi yang kuat dari para tim hukum atau termasuk juga di DPR, para anggota dewan yang terhormat. Jika terjadi pelanggaran undang-undang maka akan ada rekomendasi. Rekomendasi tersebut bisa berupa pemakzulan Presiden Jokowi. Ini yang terus digaungkan oleh kawan-kawan senior kita, petisi 100 ya, Pak Rizal Fadilah dan kawan-kawan. Pendukung Amin ini mengatakan guys ya. Jika rekomendasi ditindaklanjuti secara hukum maka tidak perlu disidangkan DPR, tapi diserahkan ke Kejaksaan Agung. Nah ini yang menarik nih, karena beliau pakar hukum tata negara juga. Maka Kejaksaan Agung ini baru kita dengar ya. Bukan Kejaksaan Agungnya, tapi dilimpahkan ke sananya. Karena kita dengarkan DPR ke MK dan seterusnya. Ya MK ada pamannya. Ada sepupunya maksudnya. Dikatakan Mahfud MD, meskipun masa pemerintahan Jokowi telah berakhir, namun presiden bisa dibawa ke pengadilan seperti Soeharto. Wow. Sementara itu pengamat politik Jojo Rohi mengatakan wacana hak angket akan sulit terrealisasi. Padahal sudah. Sulit. Sudah jalan. Udah batal. Sebab
diprediksi Jokowi tidak akan tinggal diam terkait bergulirnya hak angket. Nah, ini benar. Pasti ada upaya-upaya memasukkan angin-angin pengkhianatan kepada orang-orang yang sudah bersiap melakukan hak angket. Nggak apa-apa, kita lihat saja. Yang berkhianat, ya kita lawan. Kan begitu ya. Siapa yang berkhianat, Pak? Oke, jadi Aduh, siapa yang mau dilawan, ini Pak? prediksi dari Mahfud MD yang luar biasa. Membuat saya kira semangat para pendukung 03 semakin memuncak, ya 01 juga lah ya. Aduh, Dan udah kita selesai lihat lah ya. ya. Pilpres sudah usai. Upaya-upaya tadi kan disebut, ini upaya untuk mencegah banyak. Ini salah satu buktinya. Pak Ganjar usulkan hak angket langsung disetrum ke KPK. Ya kita tahu ya, Pak Ganjar kemarin dilaporkan oleh pengurus PSI. Aduh. Dan setrum-setruman seperti ini akan banyak sekali kata Hasto ya di Visip UI kemarin. Jadi PDIP kata Hasto mempunyai pilihan untuk melancarkan perlawanan secara struktural. Ia menyinggung terdapat pihak yang menggunakan kata demokrasi prosedural sebagai tameng. Ya kita tahu ya, laporkan saja, silakan ke Bawaslu, laporkan ke polisi. Itu namanya demokrasi prosedural, tapi substansinya tidak ada lagi demokrasi kedaulatan rakyat. Begitu ujarnya. Dan ini yang akan terus kita gaungkan. Oke. Dan pengakuan Hasto, 54% kepala daerah dari PDIP mengalami intimidasi dalam pelaksanaan pemilu. Jadi mayoritas yang diintimidasi. Bohong. Ayo Pak Hasto, jangan ragu, buat datanya yang lengkap. Tapi konon katanya sudah dibuat naskah akademiknya lebih dari 75 halaman. Itu informasi yang kita dapatkan dari Pak Mahfud. Digencet ke sana sini katanya ya. Ya bukan hanya 01, 03 ya, 01 juga sama itu. Sama-sama sakit hati. Mahfud MD sebut, ungkap PDIP sudah susun naskah akademik hak angket DPR, tebalnya lebih 75 halaman. Mungkin maksudnya 78, 79 gitu ya. Dan Nasdem juga sama, PKS juga sama, PKB juga sama, sudah sama-sama menyusun. Kita bersinergi ini. Memang nggak perlu semuanya ditampakkan. Ya, kalau semuanya ditampakkan, belum apa-apa sudah ditampakkan, ya nanti penjagalan semakin keras. Kan kita harus berpikir cerdik, Bung. Gitu ya. Calon wakil presiden atau cawapres nomor 3 Mahfud MD mengaku bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Capres Ganjar Pranowo. Jadi sudah ada pertemuan membahas tentang hak angket. Pertemuan tersebut turut membahas soal usulan hak angket. Dia mengaku bukan kader partai sehingga tidak mengikuti jalur politik, hanya jalur hukum. Karena sebagai pakar di bidangnya ya, sudah ada garisnya dari Bu Mega agar kita mengambil dua jalur secara tegas. Satu jalur hukum itu yang saya mengkoordinir pada tingkat pasangan paslon, kata Mahfud. Kalau Bu Mega dua jalur ya, hukum dan politik, maka kita 3. Satu lagi apa? Aksi kedaulatan rakyat. Itu saya kira juga jalur yang konstitusional untuk menyampaikan pendapat. Oke baik guys, ya ini aku pun nggak tahu siapa namanya ya, ya salah satu, nggak tahu lah ya, kalau kalian tahu komen ya. Tetapi ya katanya Pak Jokowi melebihi kepemimpinan Pak Soeharto yang selama 30 lebih tahun ya kan. Ya benar, lebih maksudnya yang lebih itu pembangunannya ya kan, semua yang dilakukan Pak Jokowi itu seperti menjadi presiden 30 tahun lebih ya kan. Ya saya akui itu benar ya kan. Tetapi ya ini bisa dibilang ya harapan gagal dari pada ya mungkin orang ini adalah salah satu pendukung 01 ataupun 03 ya, tetapi harapan mereka ini gagal, batal karena hak angket nggak berjalan ya kan, semua nggak berjalan, nggak terbukti, kecurangan nggak terbukti, pokoknya amburadul ya kan. Jadi nggak tahu lah ya nasibnya sekarang ya para pendukung yang ya sangat-sangat membenci juga Pak Jokowi ya kan. Kayaknya ini kepengen sekali Pak Jokowi lengser ya kan. Aduh, aku pun nggak tahu lah. Tetapi ya sudahlah ya kan. Dan oke guys, mungkin itu saja. Apa tanggapan kalian tentang ya apakah benar
Pak Jokowi akan lengser seperti Soeharto? Ya, menurut aku sih nggak bakalan ya kan. Lucu ya kadang-kadang ya, youtuber-youtuber yang pembela 01 ataupun 03 ini lucu ya. Setelah kalah daripada sidang MK nggak tahu lagi mau ngadu kemana ya kan. Aduh, oke guys, mungkin itu saja untuk video kali ini dan sekian, terima kasih. Apa yang harus kalian komentari silahkan tulis di dalam kolom komentar dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.